Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan lahir dan batin, sehingga bisa hadir di musala guna melaksanakan berbagai macam ibadah Ramadan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan tak ada yang sia-sia, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita kirimkan pada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekedar mukadimah aku cukupkan, demikian saja. Pada malam kedua bulan Ramadan tahun ke, pengajian yang akan aku sampaikan berjudul Silaturahmi. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Akan diterima ibadah seseorang apabila dia memiliki silaturahmi yang baik. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Akan diampuni dosa-dosa semua orang-orang beriman apabila dia memiliki hubungan silaturahmi yang baik. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi berasal dari bahasa Arab, dua kata silatun dan rahmi. Silah artinya hubungan, sedangkan rahmi berasal dari kata rahim, artinya kerabat. Ada pula ulama yang mengatakan berasal dari kata rahmah, jadi artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi artinya hubungan sesama kerabat atau hubungan kasih sayang. Menurut seorang ulama bernama Imam Qurtubi, yang dikatakan silaturahmi itu adalah hubungan baik dengan keluarga terdekat, dengan karib kerabat. Itu yang utama. Namun secara umum silaturahmi bisa juga didasarkan atas persaudaraan sesama seiman, persamaan agama. Itu juga silaturahmi. Tapi mana yang lebih penting? Lebih penting hubungan silaturahmi dengan keluarga pokok, dengan saudara-saudara, dengan orang tua, dengan awak beradik pakakah, pokoknya yang ada hubungan rahim, termasuk hubungan perkawinan. Itu semua harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menurut Quraisy Shihab, katanya silaturahmi itu tidak hanya tentang kerabat, tapi juga menyangkut sesama manusia, termasuk orang sesama muslim atau non muslim. Sebab apa? Semua manusia berasal dari satu kakek, satu nenek, yaitu Adam dan Hawa. Hawa harus sama-sama menjaga hubungan. Orang yang rajin bersilaturahmi, maka otomatis orang tersebut akan kaya dengan amal saleh. Orang yang rajin bersilaturahmi biasanya hidupnya penuh berkah. Hidup kalau sudah penuh berkah, biasanya akan bahagia lahir dan batin. Kenapa kita merasakan tidak bahagia? Mungkin karena kita punya silaturahmi yang kurang baik. Orang yang rajin menjaga hubungan baik silaturahmi, maka orang tersebut pribadinya bagaikan pohon yang berdaun rimbun kemudian berbuah lebat. Buahnya itu manis. Paguno dia pohonnya macam itu, paguno untuk padi doang paguno, kemudian buahnya bisa belum dinikmati. Sudah tuh keberadaannya menghasilkan udara segar. Orang yang pandai menjaga hubungan silaturahmi, maka keberadaannya akan menjadi penawar oleh orang-orang sekeliling. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam surat Al-Isra ayat 26 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskini wa
sabil, tunaikanlah hak karib kerabat awak. Kemudian orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubazir. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini mengandung makna muliakanlah familia wa keluarga wa, bailo-elo lah ja anggota keluarga wa, jo karib kerabat wa sabilillah. Kemudian jo orang miskin, sudah 7 orang-orang yang dalam perjalanan yang butuh bantuan awak wa, bailo-elo peduli. Tampilkanlah sikap peduli kepada orang-orang yang kita temui, terutama famili, karib kerabat, kemudian orang miskin, baru orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Bagaimana caranya? Berilah mereka sesuatu yang dapat menghubungkan silaturahmi, sesuatu yang mereka butuhkan. Jangan hambur-hamburkan harta, jangan mempelanjutkan harta yang Allah punya untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Nanti semuanya itu akan bernilai hampa. Alangkah menyesalnya kita nanti. Lebih baik harta yang kita miliki kalau laba-labiah pada keperluan awak yang pokok, jangan dipakai untuk kesenangan-kesenangan dunia. Nanti awak larut sehingga lupa dengan silaturahmi, hubungan yang baik. Cari orang sekelilingnya, kemudian tebarlah kasih sayang dengan sering-sering memberi. Bersilaturahmi dapat dilakukan dengan cara saling memberi, kemudian saling berkunjung, kemudian saling berkirim pesan. Kalau orang mau memberi kawan, suatu saat mau memberi, akhirnya terjalinlah hubungan yang baik, hubungan kasih sayang. Jangan pakai sifat cerdik buruk, jadi buruan. Kalau dari mau makin tak pakai ilmu itu. Kalau orang lain dulunya ilmu kuya, kalau untuk awak jadi itu. Tapi kalau mau tak mau, itu tak ajak jadinya hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi antara wak pada sana, wak berkeluarga saling, jadi saling memberi, saling menerima, kemudian saling berkunjung, sekali datangi keluarga, atau saling berkirim pesan. Apalagi kini zaman lah maju, lah bisa di chat pakai WA atau di telepon, bahagia dan dinilai sehat saja. Lah di mana itu keluarga awak kan harus tahu. Jangan sampai tak tahu-tahu sewak je keluarga awak, saudara awak, karib kerabat. Anak si anak muda kadang udah itu. Lah di mana nih? Antara lalamu udah putar-putar. Masa yo orang sana lalamu tak kentak-kentak. Iku silaturahmi yo kurang panan. Akhirnya hidup tidak berkah. Makanya tak datang kebahagiaan lahir dan batin. Keadaan saudara awak pasti tahu. Jangan sampai orang lebih tahu dengan keadaan saudara awak, dengan keadaan keluarga awak. Awak harus lebih tahu. Tandanya orang mukmin yang benar-benar orang mukmin. Kadang-kadang hubungan baik sudah terjadi, namun di tengah jalan ada saja yang memutuskan silaturahmi. Apa sebabnya putusnya hubungan silaturahmi? Yang pertama, niat kita tidak lurus. Niat kalau tidak lurus, maka mudah putusnya silaturahmi. Ada udang di balik batu. Kalau rasa-rasa kepala ada kiinya. Kalau rasa-rasa tak kamar apa, tak mau awak mendaki. Kau niat tak luruhin namanya, tak orang beriman namanya. Jadilah silaturahmi dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian apa sebabnya lah silaturahmi terputus? Karena pilih. Apalagi paretong mana, padiana paretong pada beragia ke keluarga, padahal beragia ke saudara. Masa padia bana paretong, makanya ndak lancar hubungan silaturahmi. Awak sesama saudara aja lah padia bana paretong, alah sakit paretong. Akhirnya ndak lancar hubungan. Sebenarnya wak beragia ke keluarga, wak famili, wak ibarat di tanaman tuh pupuk. Itu kalau pupuk pada tanaman tadi tambah gadang, tak bahagia aja apalagi ke keluarga yang kontak dulu leh. Masa kepada retong-retong
kemudian meretong-retong mana nanti akan datang keberkahan, tambah gadang, tambah berkah harta tadi. Kadang-kadang wak pilih-pilih mana tahu-tahu kau jatuh sakit, wak kabarnya kemagi keluarga wak tu tak jadi dalam sudah tu jatuh sakit kira 10 kali lipat daripada dia tak jadi bagian. Jangan sampai batu itu. Bisa jadi niat yang tak disampaikan itu teguran dari Allah. Awak lah berniat dan elok tapi tak disampaikan, ditunda, jadi bisik-bisik aja setan nanti lah ya, akhirnya ditegur oleh Allah. Jadi jangan terlalu pelit, jangan terlalu perhitungan. Kemudian silaturahmi yang terputus gara-gara emosi yang tak terkendali, pambangi, pameran, seketek-seketek murah tersinggung. Bantu itu kecil adik awak tu tersinggung, bantu itu kecil akak awak, bantu itu kecil ama awak, kecil sepupu awak, segala macamnya tersinggung, murah-murah tersinggung. Itu akhirnya murah putus silaturahmi. Kalau bisa luluyan saja. Kalau kau dicari-cari kencongnya, kalau kau dicari-cari masalah kok murah cari-cari masalah. Orang-orang yang suka bertengkar adalah orang-orang yang tergolong manusia level bawah, manusia bodoh. Jadi kalau ada orang kerabat wah, keluarga wah, sana wah yang tipenya suka cari-cari masalah, jadi baturian, jadi lawan. Beko memburukkan ke silaturahmi, awak akan naik pula imbasnya. Jangan sampai putus silaturahmi, jangan sampai putus hubungan kasih sayang. Kemudian yang menyebabkan putusnya silaturahmi adalah tidak menjaga perkataan. Kecil tak pada jago, tak rem-rem. Akhirnya putus silaturahmi. Padahal sedang baik elok, ada yang tak gores. Dia betul itu kecil deh, sakit nanti. Akhirnya putus silaturahmi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nak dosa kabar orang sana awak deh. Mak nak dosa kabar. Awak sejaknya mengicik nasa patah ko ha. Oh, yang bahasa tiba. Kok kadang awak kena-kena lo. Sudah tu diorang nak mengicik tak lo bagak-agak. Jadi mengicik tu bagak-agak dan sampai bantu oto tak punya rem. Oto kalau tak punya rem kemari malantaknya. Tak apa dikendalikan. Oto tak punya rem kan jangan disangka orang saja katanya yang orang nama jalanan pun tanya ayo. Bayar kalau oto tak punya rem lantaknya tu enggak. Manusia tak ada mati orang sopirnya mati. Orang penumpangnya yang celaka. Jadi jaga-jaga perkataan, agak-agak apa yang akan diungkapkan agar silaturahmi kita tetap baik. Silaturahmi yang paling mulia di dalam pandangan Allah adalah seseorang yang menyambung silaturahmi yang terputus. Jadi silaturahmi yang terbaik itu bukan orang lobe elok kawan kemudian wak balik dengan lobe elok, itu bukan silaturahmi yang paling mulia. Yang paling mulia adalah orang memutuskan silaturahmi kemudian hubungi orang lain. Yang lah terputus sekian lama, wak kontaknya balik. Orang yang lah memutuskan hubungannya, wak tamuinya balik, wak elok-elokan balik. Yang buruk-buruk dulu dibuang, dibaik-baikkan. Itu silaturahmi yang paling utama nilainya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah dikatakan seseorang itu menyambung silaturahmi apabila dia membalas kebaikan saudaranya. Walakinnal wasilu alladzi qata'a rahimahu wa salaha. Yang dikatakan silaturahmi itu adalah apabila silaturahminya terputus kemudian dia datang menyambungnya. Itu silaturahmi yang paling baik, yang paling tinggi nilainya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah telah berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah untuk menyambung. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut dengan perhitungan yang buruk. Orang kalau sering putus silaturahmi maka di hari yaumul hisab dia akan menemui kecelakaan, dia akan menemui kesengsaraan. Nauzubillahi min dzalik. Orang beriman itu kata Quraisy Shihab adalah orang yang punya sifat cinta kasih yang besar. Awak kalau iyo merasa punya iman, rasa sayang di dalam dada pasti gada, mudah
sehingga hubungan awak melebur dengan saudara. Itu orang yang betul-betul beriman, jiwanya penuh cinta kasih. Kemudian dia juga taat kepada Allah. Kalau kadang cinta kasih, taat kepada Allah, maka orang tersebut akan terhindar dari perbuatan dosa. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Falyasil, kalau orang yang membaca bahasa Arab, fal lam yang di tengah adalah lam amar, hukumnya wajib. Wajib hukumnya menyambung silaturahmi yang terputus. Jangan dibiarkan silaturahmi itu terputus untuk selama-lamanya. Dalam hadis lain juga dari Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata man qati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jangan masuk membangun seruku saja tidak bisa kalau orang suku memutus silaturahmi. Boleh awak memutus silaturahmi, boleh memutus silaturahmi kalau alasannya tapi alasannya sesuai dengan syar'i, lain sesuai dengan agama. Baik urusannya alasan sesuai agama. Kalau upahnya orang tu yang datang cuma penyakit mudarat saja, manfaatnya tidak ada. Awak ingin elok tapi buruk aja di orang tu, tidak mungkin elok doh. Mudarat saja kadang-kadang, atau lebih kadang mudaratnya daripada manfaatnya, memburukkan kepada agama, kualitas din di hadapan Allah, maka itu boleh membutuhkan silaturahmi. Tapi tidak boleh alasan-alasan duniawi lain tidak dihalalkan untuk memutuskan silaturahmi. Seorang ulama Basrah bernama Hasan Al-Basri mengatakan, jika manusia menampakkan kesusahan di wajah mukanya, kemudian dia meninggalkan amal saleh, kemudian suka mengumbar perkataan, mengecek lape-lape, melepaskan perkataan, mengecek ceplas-ceplos, tidak tahu orang kata singgung, saling memutus silaturahmi, kemudian Allah akan menjadikan mereka itu tuli dan buta. Tuli kok pakak kok tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kalau punya dengarkan mana kebenaran, masuk semua kedua tidak, atau masuk di semua malantun di semua. Dia tuh gara-gara awak tak terkendali dalam kehidupan sehari-hari, suka melepas-lepaskan perkataan, meninggalkan amal saleh, kemudian memutus silaturahmi, buat jadi pakak. Kemudian manusia itu akan jadi buta, kata Hasan Basri. Butanya pak, awak kalau buta bayang salah pijam atau warna apa yang nampak kalau pijam atau hitam. Hidup itu antara sumber warna hitam sadualah, gara-gara awak suka memutuskan silaturahmi. Tidak akan pernah merasa senang hati, tidak akan pernah merasa gembira, tidak pernah merasa ceria, gara-gara suka memutus silaturahmi. Perbuatan memutus silaturahmi bisa saja dengan mencela, mencaci. Awak suku mencaci, dia merasa diri pula lebih pada orang, keluarlah caci dari menjawab. Itu memutuskan silaturahmi. Kemudian menyakiti lahir dan batin. Kalau yang batin jadi di perkataan. Kalau menyakiti yang lahir diambil haknya. Jadi itu haknya, wak ambil dia wak rangkuikan. Akhirnya putus silaturahmi. Kemudian tidak mau kenal dengan saudara sendiri, itu juga termasuk silaturahmi. Ada dalam sebuah kisah, ada seorang Pak Haji, seorang yang kaya raya, akan pergi beribadah haji ke kota Mekah. Dia punya abeh batangan. Rasanya siu-siu kalau dia tinggal di rumah. Dia titipkanlah pada seorang pedagang yang punya toko. Pak, aku titip ya Pak. Ame yang kalau aku tinggal di rumah, khawatir aku dimalia orang, dititiplah ke orang toko. Kemudian nyepai haji. Lah balik dari haji, balik ke toko tadi, mampir titipannya tadi. Rupanya sampai menitipan ame batang tadi lah meninggal orang. Ditanya orang sekeliling, tak ada yang tahu keberadaan
anaknya jauh, kecil orang jauh. Kemudian datanglah orang yang balik haji tadi, datang kepada seorang ustadz yang karamah, yang diberi kemuliaan kelebihan oleh Allah. Datang yang mengadukan masalahnya. Ustadz, ambo punya masalah. Ambo sebelum pergi ke Makkah patang tu, ambo nitipkan ambo kepada seorang yang bertoko. Rupanya ambo pulang, toko tu kan tutui. Dapat kabar dari yang sekitarnya tu, orang toko tu lah meninggal. Kasihan kamu tanyuan barang titipan ambo tu kece ustaz yang karamah tadi yang diagih kemuliaan oleh Allah, keistimewaan. Engkau pergi ke semua Zam-Zam, tiba di bibir semua Zam-Zam tu pagi namanya 3 kali. Kalau orang elok pastinya menjawab. Pergilahnya ke semua Zam-Zam, dipanggilnya lah nama orang nentapnya menitip tadi. Fulan, fulan, fulan. Tak ada jawaban. Kemudian datang bagi menemui ustaz yang karamah tadi. Ustaz, tak ada jawaban lah. Kamu mau ke Pailah? Kecil ustaz yang karamah tadi. Pailah itu ke daerah Yaman. Di daerah Yaman tu ada sebuah sumur gadang pula, namanya sumur Barhut. Engkau panggilnya di situ 3 kali. Kalau dia menjawab, berartinya ada di situ tu. Berartinya termasuk orang yang tak selamat. Kalau namanya dipanggil lagi semua Zam-Zam, tandanya selamat. Kalau di semua Barhut, pastinya termasuk golongan manusia yang tak selamat setelah matinya. Pailahnya ke Yaman, dipanggil di bibir semua Barhut tadi. Fulan, baru sekali saja memanggil baru menjawab. Iya, dari dalam semua. Dengan izin Allah. Ambo adalah orang yang menitipkan sesuatu kepada engkau sebelum ambo pergi haji ke Makkah. Ambo mananya, di mana engkau letakkan titipan ambo? Kecilnya, ambo tumpangan di rumah anak ambo. Anak ambo rumahnya di kota itu, alamatnya di situ, diletakkannya di situ, di sebelah situ. Kecilnya kan ambo tuh masuk itu. Engkau adalah orang yang menitipkan. Oke lah, kamu pergi ke rumah anak engkau. Bulia ambo bertanya sesuatu. Bulia tanya apa? Suara pari di dalam semua. Bang, engkau aku panggil di sumur Zam-Zam. Tidak ada engkau menjawab. Aku panggil di semua Barhut. Kenapa ada suara engkau? Kece ulama di kota Mekah tu. Kalau engkau ada menjawab di semua Zam-Zam, engkau selamat. Kalau di semua Barhut, engkau termasuk orang yang tak selamat. Saya tahu engkau termasuk orang yang rajin beramal saleh. Bang, engkau termasuk orang yang tak selamat setelah mati. Jawaban apa tadi? Yang tolong semua tadi. Ambo adalah seorang pedagang yang kaya raya. Ambo bersaudara cuma berdua. Saudara ambo seorang laki-laki, kemudian adik ambo padusi. Adik ambo yang padusi itu hidupnya miskin. Sudahlah miskin, anaknya banyak pula. Dek karenanya miskin, anaknya banyak, ambo putuikan hubungannya. Bang, kau diputuikan sama kamu tiap sebentar meminjam, setiap sebentar meminta. Jadi kalau urun sana, kalau bansai urun sana, wajah wajahnya, aku yang memutuskan silaturahmi dan sebenarnya. Justru ketika urun sana bansai, siapa kau menolong kalau dakwah? Kuranglah kau menolong sana awak nanti andalkannya. Jadi dia memutuskan hubungan dengan saudara perempuannya tadi, maka keadaannya tidak selamat. Tolong kau sampaikan salam maaf ambo ke adik perempuan ambo. Sudah tuh, agak maaf ambo sebanyak-banyaknya supaya ambo terlepas dari siksa itu. Tolong hubungkan silaturahmi yang tak putih itu, hubungi anak-anak ambo yang ada di kota itu. Akhirnya pailah orang yang menitipkan sesuatu tadi itu ke rumah anaknya, disampaikanlah ke anak tuh. Tolong kecian KIT kecian KIT masuk ke ada nampak bantu itu kini. Beliau dalam kesusahan, beliau dalam masalah Allah. Tolong saling bersilaturahmi lagi. Jadi salah satu cara bersilaturahmi dengan orang yang sudah meninggal adalah kembali menjalin hubungan baik dengan ahli waris. Jadi kalau ada orang-orang baik tuh orang-orang meninggal, hubungi anak-anaknya, balik elok balik aja anak-anaknya.
Insya Allah awak termasuk orang yang selamat. Sudah tuh orang yang lama itu pun selamat dari azab Allah, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarbiyah rahimakumullah, manfaat silaturahmi sangat besar bagi kita. Di antaranya yang pertama, silaturahmi itu bermanfaat agar doa kita dikabulkan. Kalau ingin doa awak dikabulkan, hubungi kembali, jalin kembali silaturahmi yang terputus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, selama tidak berbuat dosa dan memutus silaturahmi, Allah berikan 3 hal. Yang pertama, doa yang dikabulkan. Yang kedua, menyimpankan bagian pahalanya untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, dihindarkan dari perbuatan dosa. Yang pertama, wa menjalin silaturahmi, semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, manfaat silaturahmi, rezeki akan dilapangkan, umur akan dipanjangkan. Kalau ingin rezeki kau dilapangkan, jalinlah silaturahmi dengan saudara-saudara wak, dengan famili wak, dengan karib kerabat wak. Utama dulu nanda kaki baru jauh-jauh wak. Kadang awak kan tak panik. Silaturahmi, bayi reuni SD, reuni SMP, reuni SPG, reuni kuliah. Awak bersilaturahmi kecewa aja kawan, sementara aja saudara kandung sendiri anak bailo. Bukan itu yang diinginkan dulu tatimul aham minal muhim. Utamakan yang terpenting di antara yang penting. Bukan tak penting hubungan baik dengan teman, tapi lebih penting hubungan baik dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan karib kerabat awak. Ya, rezeki akan dilapangkan, umur akan dipanjangkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, man ahabba ayyubsata rizqah wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dia dibentangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ada ulama yang mengatakan dipanjangkan umurnya, ia bertambah tahunnya. Aturannya mati tahun segitu, dimundurkan ajalnya. Tapi ada pula yang mengejek itu bertentangan dengan ayat menjahajaluhum la yastakhiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Sianalah sampai ajalnya, tidak bisa minta dimundurkan, tidak bisa minta dimajukan. Yang makasih oleh Nabi dipanjangkan umur adalah ketika mati, namanya akan selalu dikenang dengan kebaikan-kebaikan, sehingga segala perbuatan baiknya selama hidupnya menjadi pahala jariah yang selalu mengalir ke dalam kuburnya. Yang ketiga, orang yang bersilaturahmi akan mendapatkan manfaat masuk surga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, wa'budur rahman, sembahlah olehmu ar-Rahman, wa at'imu ta'am, beri makanlah orang-orang yang patut diberi makan, wa afsus salam, dan tebarkanlah salam, tebarlah kedamaian, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu menjaga silaturahmi, hubungan kasih sayang, hubungan yang penuh kelembutan, hubungan yang penuh kebaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Marilah kita berkasih sayang dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga kita menjadi orang yang bahagia di dunia sampai ke akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salah dan janggal dalam penyampaian, aku minta maaf dan segadang-gadangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.